Halo Kak, Raya, hello. Apa kabar Raya? baik Kak. Ih, Oke, ya Kak Cika mau briefing dulu. Raya tuh jadi ikut ini kan? Tunggu, bentar. Make sure dulu ya. Ini kan ya, yang ini kan? Hold on. Ini kan? Iya Kak, pengen nyoba dulu kan materinya karena kan aku nggak tahu kan Kak materinya gimana kan. Mau Kak Cika briefing dulu. Jadi sebenarnya kalau secara materi nih kesenangan Kak Cika nih cyber security tuh security ya. Jadi tapi lebih kayak coding tapi catch the flag gitu loh, kayak misalnya kita kalau misalnya mau ngehack password gimana ya misalnya gitu, atau misalnya mau setting komputer biar nggak di port scanning gitu-gitu. Jadi satu, materinya sih menarik ya. Dua, tapi banyak bahannya, banyak banget Raya, ya Allah gitu ya. Dah. Nah, si ini bad good newsnya ini tuh bagus ya topik ini. Bad newsnya atau mungkin good newsnya, ujiannya tuh pilihan ganda ya. Hmm, Jadi sebenarnya Kak Cika udah punya sih set soalnya, Kak Cika udah generate soal-soal lah pokoknya buat latihan. Tapi problemnya tuh harus belajar teori. Nah, nanti mungkin nggak tahu Kak Cika mungkin bisa ngasih kayak bahan atau gimana. Cuman warningnya kayak gitu ya. Jadi, nah si soalnya tuh kayak gini, which is kita tuh harus belajar detail-detail kayak gini, kriptografi, network, em, hacking, ya red teaming sama forensik. Tapi teori gitu. Nah, biasanya nih ya contoh ya, misalnya Kak Cika tuh biasanya kalau ngajarin eh kalau bukan buat lomba ini, misalnya security, Kak Cika tuh ngajarin pakai misalnya kayak gini, ya contoh ya. Jadi ada satu website buat buat ah, oke. Nih, kayak buat anak, nggak anak-anak juga nih, orang gede juga belum tentu bisa. Jadi kayak misalnya kalau eh misalnya apa ya? Data leak jadi gimana kalau mau cari fingerprints tuh digital kayak apa? Kalau kita mau nyari ya misalnya, kita bisa tahu tahu message ini tuh dikirim sama siapa. Misalnya ada tulisan ya, email email surat gitu. Kita tahu siapa yang ngirim tuh dari ngecek kode printernya gitu-gitu loh ya. Jadi seru gitu kalau dari bahan gininya mah rame gitu. Tapi kita tuh nggak kerjain yang gini atau kayak gini ya. Misalnya apa ya? Set have learn ya misalnya. Ada satu lagi, ntar kecil cerita dulu. Set have learn, eh ini juga ada contoh kayak misalnya, ini kamu dikasih program Python nih, bisa nggak ngerjain supaya misalnya bisa baca message yang encrypted gitu. Terus nanti cari flagnya ya, ada di dalam gambar. Nah, terus kita mikir tuh ya, gimana caranya gue gitu. Nah, challenge-challenge-nya tuh kayak gini. Biasanya gitu. Jadi misalnya mana ya yang gampang saya. Misalnya kayak gini ya, chalkboard or something gitu ya. Nanti ada siap berapa orang yang udah nyelesain jawabannya kayak gimana. Nanti ada ada urutannya gitu. Misalnya ini soal nih. Nih, solve the equation yang ada di sini. Solve this problem. Jadi ada soal matematik. Matematiknya di solve supaya bisa jawab flagnya apa gitu. Terus kan kita nyari itu kayak gitu misalnya. Oke, download di mana gitu. Nih, kayak gini ya. Gimana maksudnya gitu. Nah, kadang-kadang ternyata si problemnya bukan di gambarnya ya, tapi di meta filenya. Jadi kita misalnya mesti buka ngedump isinya gitu secara binary ada nggak ya? Atau kalau kita bongkar ya layer gambarnya ada tulisan lain nggak? Kayak gitu harusnya. Tapi ini nggak gitu. Jadi ini mah teori semuanya. oh malah. Dan teori ini for your information ya. Ini tuh Kak Cika ngajar di kuliah. Ini tuh satu semester, Ai. Jadi Kak Cika ngajarin kriptografi, networking, bahkan red teaming ini nggak semua. Digital forensik mah beda kuliah lagi. Jadi itu bahan kuliah yang
buat anak-anak memang kan junior cyber security. Tapi kalau ngelihat Raya mah kayaknya bisa kalau ngafalin mah, cuman materinya banyak gitu. Jadi oke ya, ininya kan Raya kebayang ya topik ini. Nanti Kak Cika kirim ininya apa silabus ini. Tapi topiknya cuman ini. Kak Cika udah siapin soal juga buat ini gitu. Oke oke Oh ya. iya Kak. Terus. Nah sekarang yang Raya bisa coba kalau misalnya Raya menurut Kak Cika ya, misalnya Raya mau belajar sendiri atau misalnya eh, Kak Cika bisa ngasih materi tapi eh, kita bisa latihan soal juga. Cuman Raya tuh bisa coba Try Hack Me. Kak Cika tunjukin dulu ya. Nih, Try Hack Me ini website buat belajar cyber security. Jadi dia itu hmm, apa lengkap lah gitu ya. Tapi kalau nggak berbayar, bentar dulu. Kak Cika masih ini dulu masukin out dulu. Kalau nggak berbayar dia terbatas, cuman lumayan ya buat belajar. Mana ya? Oh, oke. Nah, kayak ini ya. Ini kan dia lagi promo sih, tapi nggak ada. Nih, yang bagus dari dia tuh, kita jadi punya profile kan. Misalnya Raya, Kak, Raya suka deh topik ini gitu ya. Nah, ini tuh gangsternya pada ngumpul di sini gitu. Orang-orang yang suka ngoprek. Nah, yang yang Kak Cika seneng tuh sebenarnya dia punya ini ya kayak kurikulum. Jadi dia punya ke cyber security learning gitu ya. Ada computer science basic. Nanti dia bisa berpecah gitu. Kamu pengen jadi apa nih? Security analyst, penetration tester, apa security engineer? Nanti set set skillnya kan beda, belajarnya juga beda. Cuman kalau nggak berbayar tuh ada yang nggak bisa kita buka gitu. Nah kalau mau mau lengkap ya bayar. Ini katanya kan subscribe lagi promo nih. Itu ya ya. Nah contoh, oke, saya sebenarnya bisa belajar dari sini. Misalnya pre-security ini, intro dulu ya misalnya. Misalnya eh, ini tuh kalau menurut Kak Cika cara paling enak buat belajar eh teorinya gitu. Soalnya kalau baca udah dah gitu ya. Tunggu, gimana ya caranya? Oh, kayak gini nih. Nanti tuh dia oh, nanti tuh dia kasih ini ya hmm, apa namanya? Gini aja lah ya. Nah, itu bisa milih ya misalnya yang mana yang boleh gitu ya. Nanti kalau misalnya harus ngehack, dia kasih servernya buat dihack. Oh, Misalnya, jadi kita bisa bisa login ke server dia, terus kita bisa pura-pura saya gue mau ngehack bank gitu, atau gue mau mau ngetes web ngeganti website orang gitu, tapi ya di platformnya dia, jadi enak gitu. Nah, ini kayak gini ya kalau saya belajar security, terus nanti belajar ada gini, what is networking, terus nanti ada teori, kayak baca, ada latihan dikerjain, nambah gitu. Jadi ini bisa buat Raya belajar persiapan untuk si lomba itu gitu. Salah satu cara yang Kak Cika sarankan gitu. Karena ini banyak banget gitu. Dan ini sebenarnya kan kayak saya di sini ya, misalnya Raya bisa gini juga sih ya. Kita bisa gitu ya. Misalnya hari ini kita belajar apa ya? Ke kriptografi, oke, Kak Cika ajarin kriptografi gitu. Bisa gitu juga. Jadi nanti Raya ini ya contoh ya. Raya belajar kriptografi dulu deh hari ini, Kak Cika ajarin gitu. Terus nanti kita latihan soal kayak gitu. Tunggu ya di mana tadi? Kayaknya nggak ada. Status all, berarti. Nah ini misalnya cyber security. Nah ini contoh ya, ya. Nah, gini. Kriptografi ya, intro ya. Lah, enroll and pass security-nya. Kriptografinya di mana? Nah ini kan ada nih ya kriptografi dulu deh gitu. Nah jadi kayaknya abis ini Raya bikin dulu di Terakhir Cika tunjukin dulu tapi ya. Nah kalau misalnya kita mau masuk kriptografi itu harus join room dulu. Kalau kalau bisa berarti kan nggak usah berbayar. Nggak usah berbayar nggak apa-apa, masuk aja dulu gitu. Tunggu. Nah, nih kayak gini ya. Bagus Sekarang Mbak lebih bagus Nah, kayak gini ya belajar kayak
Apa sih apa sih misalnya sesar cipher, terus asimetrik simetrik gitu. Matematiknya kayak gimana? Udah, terus importance of cryptography apa gitu. Jadi kalau kata Kak Cika, saran Kak Cika sekarang gini, Raya bikin di try hack me dulu, terus kita nggak tahu deh, kalau Raya mau setiap minggu, per minggu kita per topik. Nanti kalau udah nggak sempet, sama Kak Cika, Raya dihajar pakai soal. Jadi Raya nggak ngapalin jawaban soal. Gitu. Oh, Soalnya ini banyak, cuman yang keluar tuh biasanya gitu-gitu aja sih. Saya kriptografi, apa bedanya simetrik sama asimetrik? Public key sama private key apa gitu. Cuman Raya mesti belajar. Oke, jadi berarti Raya iya Kak. coba sekarang. Kita try hack me dulu aja ya. Langsung kriptografi basic aja. Nah, kalau Raya bisa ngebut kan bisa ngebut. Nah, itu dia mana ya. Ini. Oke, Kak Cika stop share sekarang Raya share. Tapi ada murid Kak Cika yang tiap tahun ikut loh. Mereka emang seneng aja sih. Walaupun Oh, buat aja mereka teh. Tapi tiap tahun ya gitu ada progres sedikit-sedikit. ya aku share ya Kak. Ya, Eh, kok no turn on? eh kok nggak boleh? Oke, yuk. Nah, Berarti login dulu ya Kak. login dulu. Ada. Boleh lah pakai Google boleh. Ini yang mana Kak? Yang kanan aja deh. Ini dia. Oh. Dari other aja. Teacher aja kali. Ya udah, other aja. Security dulu. View path coba. Boleh nggak sih langsung loncat? Coba ke bawah. Hmm. Coba di close. Ya, close dulu. Close. Close yang ini. Mananya Kak? Ini sih ini. Oh ini. Ah, Bentar. Ke halaman. ke situ. Terus Raya ke learn. Nggak bisa ya. Harus mulai ya. Oh, welcome. Oh, check out our learning map. Oke. Coba Raya ke try hack me lagi dari awal. Ke dashboard. Welcome-nya nggak usah. Hapus aja. Ya gitu. Memang harus. Ya udah start learning dulu ya. Kita nggak boleh nge-bypass dia. Kita harus belajar ini dulu berarti. Nah, press security dulu. Oh, itu close coba ya. Close. Close. Raya ke learn di atas. Um, learn, klik aja learn. Yang bawahnya. Ini, yang hands on Ini ya tadi. Kak. Terus coba. Nggak bisa ke atas lagi. Other coba. Dashboard nggak bisa ya? Dashboard coba dashboard. Search nggak bisa nih. Oh, search ini ya. Nah itu. Kriptografi coba. Kriptografi basic. Yang tadi di Mana bawah. Kak? Tadi ada. Oh, coba. Ada yang kriptografi aja. Ini ya. Itu. Itu. Iya, itu benar itu. Coba. Nah, itu ya. Join this room. Oke. Masuk ke bawahnya. Importance of cryptography. Oke ya. Ini Kak Cika ringkasin aja. Pokoknya kriptografi intinya gini ya. Dia itu
akan memberikan keamanan untuk sistem. Jadi kalau misalnya Raya nanti di soal ya, yang Raya mesti inget tuh ini aja. Ini kan Cika rangkum ya. Eh, kriptografi itu prinsipnya ini ya 3 aja. Sebenarnya security kriptografi itu CIA. Kalau Kak Cika tambahin biasanya tambahin ya. Jadi besaran umumnya, besaran pokoknya CIA. Tapi ini besaran turunannya nih NRA ya. Jadi kalau Raya belajar kriptografi itu tuh buat apa sih gitu? Satu, eh, confidentiality C-nya ya. Jadi ini sambil Raya inget aja. Pokoknya kalau udah inget ini soal apapun pasti kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya Raya confidentiality. Oh gini sih ngetiknya gue. Confidentiality. Ya, kerahasiaan nih, confidentiality. Terus kedua apa? Integrity. Jadi misalnya Raya, kan kriptografi itu kayak kayak misalnya si message-nya dirubah. Misalnya Raya kirim message ya ke Kak Cika. Bentuknya tuh bukan kayak tulisan biasa gitu, tapi berubah berubah bentuk gitu. Nah, itu di-encrypt. Tujuannya apa? Biar rahasia, biar tidak diubah orang, sama tuh sebenarnya kalau Kak Cika lebih suka namanya authentication. Jadi memastikan siapa yang ngirim gitu. Kayak saya, ya, Kak Cika kirim ya message. Terus kata Raya, kok message-nya gini ya? Oh, yang kemarin janjian mau di-encrypt tuh Kak Cika, berarti dia pasti dari Kak Cika, misalnya gitu. Nah, satu lagi, besaran turunan lagi tuh ini ya, non-repudiation nih jarang juga, tapi eh, ini tuh penting. Jadi non-repudiation tuh kalau kita melakukan transaksi nih, misalnya Raya beli di Shopee gitu ya. Nah, Raya tuh nggak bisa pura-pura nggak beli, terus toko juga nggak bisa pura-pura nggak ngirim, pura-pura ngirim gitu. Jadi kayak misalnya, Raya udah beli nih. Enggak, saya nggak beli kok gitu. Jadi saya nggak mau bayar. Nah, itu nggak boleh. Terus si toko juga nggak bisa. Misalnya, saya udah kirim barang kok. Padahal belum gitu. Nah, itu non-repudiation. Itu dikuncinya pakai si kriptografi ini gitu. Nah, si kriptografi, itu satu hal lainnya lagi adalah, yang satunya lagi tuh, prinsipnya tuh cuman itu ya, availability. Jadi, kayak misalnya gini, Raya punya availability. Misalnya Raya punya eh, web server atau misalnya tok apa ya bursa saham deh misalnya. Bursa saham misalnya down mati lampu itu rugi besar kan ya, orang nggak bisa beli kayak saja. Wah, listrik Indonesia mati misalnya, atau di pusat-pusat. Terus kayak gitu server-servernya Shopee, Tokopedia nggak bisa nyala, itu mati gitu. Atau misalnya nggak usah gitu deh, layanan misalnya internet mati aja My Republic. Itu kan kita rugi ya. Maksudnya, wah, servis gue jadi nggak available, gue mau nge-live nih, mau jualan nggak bisa gitu. Toko gue jadi tutup, transaksi jadi berapa gagal. Nah, security itu tugasnya itu ya. Jadi dia memastikan kerahasiaan, datanya nggak ada yang ngerubah, terus tahu siapa yang transaksi tidak boleh sampai bisa menyangkal apa yang dia lakukan, sama sistemnya tuh harus selalu available. Jadi di sistem si kriptografi itu kalau bisa 98% uptime gitu. Jadi sistem manapun tuh kalau misalnya kayak, ih, servernya kok sering banget down sih, berapa persen setahun bisa aja. Dari sekian hari, sekian jam tuh dia 10% tuh down. Nah, itu tuh jelek dianggapnya gitu. Lalu harus lebih bagus tuh, kurang secure sistemnya berarti gitu. Gitu ya. Dah, Oh iya. sekarang scroll ke bawah deh. Nanti terus kan ada cerita-cerita gini nih. Nah, ini nah, Raya bisa baca terus jawab pertanyaan, dia suka nanya. Ini teori gitu. Standar required biasanya apa buat kartu kredit? Bagus loh ya ini. Tuh ada PCI DSS ya. Kenapa Kak? Yang ini nih. Mana kok kecil berapa anak tadi? Ini. Oh iya. Ini medical records. Jadi ada standar buat nge-encrypt medical record gitu. Coba submit, bener nggak? Yes. Oh bener. Gitu. Nah, sekarang bagian 3.
Nah, nah gitu ya. Jadi yang kata Kak Cika ya, kriptografi itu Raya kirim, di encrypt. Jadinya ciphertext nanti. Ciphertext ini yang dikirim. Nah, nanti yang nerima di sana tuh ngebukanya pakai kunci encryption ini. Si kunci ini. Jadi message-nya tuh kita berubah gitu. Kayak misalnya kalau zaman SD suka nggak pakai sandi rumput gitu. Atau misalnya di Oh, Raya inget gak kalau zaman kecil dulu Kak Cika suka yang misalnya A jadi C, B jadi D, atau apalah gitu bikin tabel sendiri gitu. Nah, itu encryption tuh hmm. namanya. Kriptografi itu. Jadi dia mengubah dari teks biasa menjadi suatu teks yang perlu kunci untuk dibuka gitu. It can be anything from simple hello. Nah, semua yang di-encrypt bisa macam-macam ya. Bisa tulisan, bisa gambar, bisa informasi ya misalnya. Bisa stream data. Kayak misalnya kalau WhatsApp kan di-encrypt tuh. Jadi end to end dari Kacika. Karena kalau misalnya kayak kalau buka WhatsApp suka kan ada your key with siapa gitu exchange gitu. Itu tuh karena di-encrypt. Jadi dari Kacika ke Raya tuh datanya di-encrypt. Jadi maksudnya kalau kita ngirim pesan tuh kayak kan katanya kan servernya nggak bisa baca karena di encrypt Kak. Iya, tapi kan sebenarnya server iya, jadi harusnya semua orang nggak ada yang bisa baca kecuali kita berdua. Jadi Oh, jadi nanti encryption-nya tuh di end to end. Jadi di Raya Kak Cika ngirim nih di perjalanan tuh itu di kayak digembok gitu. Nanti sampai di tempatnya Raya sama application WhatsApp WhatsApp Raya dia dibuka gitu. Dan itu oh hanya iya. kunci kita berdua gitu. Jadi orang lain tuh yang nggak punya kunci nggak akan bisa baca. Harusnya gitu. Hmm, Jadi oke oke. oh, ini kecil benerin ini apa lagi ini. Oke. Kan? Nah, kalau misalnya kunci apa namanya encryption yang umum itu kayak gini ya. Jadi kunci untuk membuka sama menutup itu sama. Jadi bayangin Raya punya kunci rumah. Itu kan kalau mau ngebuka mengunci kuncinya sama kan. Nah, nanti ada yang namanya public encryption. Public encryption itu kunci buat mengunci sama kunci buat ngebuka beda. Nah, ini tapi belum. Kan kayak gitu kan. Nanti Kak Cika sama Raya, Kak Cika yang rambut merah ya, Raya yang rambut blonde ini. eh itu kita punya kunci yang sama buat ngebuka sama gitu. Eh, pencet bentar Kak. Oke. Jadi itu key. Nah, nanti di soal tuh keluar tuh apa yang dimaksud dengan plain text, apa yang dimaksud dengan ciphertext, encryption itu apa, decryption itu apa, kayak gitu. Apa gini? Lupa ini. Nah, itu ya. Key. What do you call the encrypted plain text? Apa? Ciphertext ya. Ya ciphertext. Iya. Oh ini. Decrypt. Ya. Decrypt. Decrypt aja. Ah, benar Kak? Oh iya, decryption benar. Nah, historical nih mulai. Oke, bagus. Tahu ini. Terus nanti tuh akan ada profilnya Raya tahu strength-nya di Oh, mana. Keep it up, tapi Cen. bagus sih Kak kayak lengkap gitu materinya. Kak Cika kalau ngerjain ini nggak bisa berhenti ya. Lengkap banget. Jadi kalau Raya lagi gabut atau apa, main ini. Kalau Cika suka sering banget kerjain ini soalnya. Buat kuliah juga bagus, mahasiswa kuliahan. Nah, sekarang historical cipher. Nah, nah ini kan yang kayak Kak Cika bilang, digeser. Nah, itu namanya sesar cipher nih. Dari zaman zaman Mesir. Jadi ya gitu.
Digeser 3, Kak, berarti. Jadi A jadi D, B jadi E, dan seterusnya. Loncat 3 gitu. Jadi key-nya tuh guys 3 gitu. Jadi kalau saya kasih kamu ngirim ke Raya, Kak Cika bilang, kuncinya 3 ya, ya. Artinya geser 3. Nah, Raya baca baliknya itu -3 gitu, dibalikin ke kiri gitu kan. Jadi kayak misalnya, ini kan A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D, E. Dan seterusnya dia sampai X, Y, Z gitu ya. Kan geser 3 tuh. Jadi A, 1, 2, 3. A jadi D kan gitu. B jadi E, dan seterusnya kan. Jadi kalau misalnya nanti Raya baca D, Raya baca mundur kan. D itu apa ya sebenarnya? Oh, D itu A. Oh, E itu B gitu. Nah ini tuh paling ya awal-awal dari encryption si Cesar Cifferney zaman dulu. Dan ini bisa dihack pakai frekuensi analisis gitu. Tapi ya gitu aja. Nah, kalau misalnya lewat gimana Kak? Balik lagi gitu. Jadi misalnya gini ya. Misal, Kak Cika punya A gitu ya. A, B, C, D, E, F gitu ya. Taruh biar nggak susah ini. Ini Y, H, I, J, K, L, M, ya M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z kan gini. Terus Kak Cika bilang, Raya, key-nya 3 ya gitu. Key-nya sama dengan 3. Berarti kan kalau Kak Cika mau kirim, misalnya, Kak Cika misalnya mau kirim Raya gitu ya. Kirim Raya. Berarti kan R ini geser 3 kan. Kak Cika 1, 2, 3. Berarti Kak Cika bilang, oh kalau A berarti 1, 2, 3 berarti D. Nah, kalau Y gimana ya? Kak, ini gimana? Y kan jadi Z1 ya Kak ke sini. 2, 3 balik lagi ke depan. Jadi C. Jadi UD Raya tuh gini. Nah, terus kan Raya, hah, kata Kak Cika, Q-nya 3. Kalau UD CCD berarti apa nih? Berarti U-nya mundur 3 gitu kan. Berarti Raya misalnya mau ngebalikin, ini mau dibalikin berarti U itu mundur 3 kan. 1, 2, 3. Oh ini berarti R. D mundur 3 itu berarti A. Nah ini kan C. C mundur 3 gimana Kak? Ya 1, 2, terus balik ke ujung. Jadi Y gitu kan. Jadi ini gitu. Nah itu adalah Cesar Cipher gitu. Intinya pokoknya kalau lewat dari semuanya di mode 26 gitu. Karena dia harus balik lagi ke depan gitu. Kalau matematiknya. Nanti ada matematiknya di bawahnya. Gitu ya. Begitu, begitu, begitu. Kak, tadi katanya ini bisa dihack pakai apa, Kak? Pakai frekuensi analisis. Jadi ini tuh namanya, kata lainnya tuh adalah monoalphabetic substitution. Artinya setiap setiap satu huruf digantikan oleh huruf yang lain. Nah, itu si mono itu kan satu ya, monoalfabetik. Jadi satu alfabet itu akan digantikan dengan satu alfabet yang lain. Jadi kan selalu ya, maksudnya kalau kayak gini misalnya key-nya 3. Lama-lama kan kelihatan polanya gitu kayak, hah, UDCCD gitu. Saya namanya apa? Kelihatan kemunculannya cuman dengan huruf yang berbeda, kebayang nggak ya? Jadi Iya. jadi frekuensinya misalnya gini, kok sering banget sih ada huruf D gitu. Perasaan di bahasa, nanti kita lihat secara statistik di bahasa Indonesia atau bahasa mana yang paling sering muncul tuh huruf apa, E atau A. Nah, bandingin nih sama si ini gitu. Sama si monoalphabetic substitution ini. Dia mah yang sering muncul kalau di kita A, dia mah D. Oh, berarti A itu D gitu misalnya. Terus yang kedua paling sering misalnya huruf apa? E misalnya. Tapi di sini yang kedua paling sering R. Oh, berarti mungkin R itu E. Di yang tadi yang Kak Cika kasih grok ke Raya tuh banyak tuh soal-soal simple ini bisa kita analisis gitu.
Jadi sebenarnya ini nggak secure, bisa dihack nih. Terus bisa Hmm. bisa juga brute force namanya ya, catat namanya brute force ya. Brute force itu adalah upaya untuk memecahkan sandi. Ini kan sandi ya, encryption. Dengan mencoba segala cara gitu. Brute force itu contoh ya. Misalnya, misalnya Kak Cika, misalnya Raya punya password ya. Password Raya misalnya di handphone. Password Raya 3 digit ya. 4 digit. Lebih aman 4 digit apa lebih aman 6 digit ya? 6. 6 dong. Karena apa? Karena kemungkinannya lebih besar. Kalau misalnya Kak Cika pengen ini secure, katakan misalnya, ya Kak Cika punya password nih, tapi cuman angkanya 0 sama 1 biner aja gitu. Jadi berarti kan Kak Cika punya kombinasi 000 ya kan ya, sampai 1111 kan. Itu bisa Iya. brute force kan? Bisa aja misalnya, atau katakan 2 digit deh, 2 digit Kak Cika bilang, Kak, eh, Raya, password Kak Cika 2 digit biner ya. Nah, Raya brute force aja, cobain 00. Oh bukan. 01. Oh bukan. 10. Oh bukan. 11. Pasti ketebak kan? Iya. Berarti kan kalau kita punya 2 digit, terus ada dua karakter atau 2 simbol yang mungkin, berarti kemungkinannya kan 2 pangkat 2, ada 4. Nah, kalau misalnya Raya punya 4 digit, kemungkinan simbolnya cuma 2, berarti 2 pangkat 4 kan ya, berarti 16 kan. Nah, kalau misalnya Raya punya 6, kemungkinannya biner, berarti 2 pangkat 6 kan ya, lebih gede kan. Nah, ini masih bisa di brute force nih, cobain aja bisa dari 0000 sampai 111. Nah, gimana caranya biar gak di brute force orang? Tambahin gitu. Jadi jangan cuman alfabet. Kak Cika bilang, Raya, password Kak Cika tuh bisa bisa alfabet, bisa alfabet nih gitu. Bayang nggak? Jadi ini si A, si 2 digit itu bisa alfabet A sampai Z. Berarti kemungkinannya berapa ya? Berarti kita bisa nyoba alfabet kan? Berarti A sampai AZ kan? Iya. Berarti berapa banyak tuh ya? Saya lihat aja misalnya, dia ini berapa huruf? 26 kan? Tempat duduknya ada berapa? Ada 2. Berarti ini 2. Raya harus nebak segini gitu. Nah, ini tuh udah mulai susah nih di brute force. Apalagi kalau ini 4 digit gitu. Berarti 26 pangkat 4 nih. Kalau di sini 26 pangkat 6 nih. Nah, mulai susah nih nge-brute force. Tapi kalau Raya punya punya codingnya masih bisa gitu ya. Gimana ya kalau biar susah? Ya udah, Raya tambahin. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada apa gitu. Nah, itu nanti gampang. Misalnya kalau huruf besar aja kan cuman 26. Kalau sama huruf kecil berarti tambah 26 kan. Ditambah sama angka kan tambah 10. Berarti kan berapa? 26 tambah 26 berapa ya? 52. 62. Berarti kalau mau nge-brute force 2 digit, berarti 62 pangkat 2. Kalau Raya mau, benar ya, kacanya hitungnya 52. Ya, 62. Kalau misalnya 4 digit berarti 62 pangkat 4. Ya gitu. Security itu kita tuh berpacu dengan ya, misalnya cepat-cepat nyari gede-gedean resource. Nanti kalau udah ada quantum computing, nah yang kayak gini bubar nih ya. Soalnya pada saat quantum computing tuh dia bisa generate semua possibility. Kan kalau sekarang misalnya kita cobain ya, kayak misalnya Raya, Kak Cika tuh punya punya password ATM cuma 4 digit, tapi semua angka kan kalau ATM. Raya kan Hmm. bisa nge-brute force kan, cobain aja gitu. 16 kali ya kalau nggak keburu ditangkap sama banknya gitu kali. Kalau nggak ada batas kan, biasanya kalau di iPhone kan misalnya ada batas, lu salah 3 kali lu di ban 10 menit, salah lagi di ban 3 hari gitu kan ya. Ada gitunya kan. Tapi kalau kalau misalnya kita anggap bisa melakukan itu terus aja gitu dicoba di brute force, itu kan sebenarnya ketemu akhirnya gitu. Nah, tapi kan butuh waktu dikali sedetik atau dikali setengah detik. Nah, nanti kalau pakai quantum komputer tuh bisa semua kemungkinan tuh sekaligus tahu ya. Jadi langsung aja gitu, ketebak aja gitu sekali jalan red langsung dapat jawabannya. Jadi nanti kriptografi itu kalau udah ada quantum komputer itu tidak akan pakai yang kayak gini lagi karena dia tidak akan secure gitu. Udah ya sampai sini oke. Nah, sekarang pertanyaan Kak Cika gini, misalnya kan tadi Raya udah kebayang ya kalau misalnya kita punya password bisa di brute force kan. Kita brute force tuh kita cobain semua, tapi
tidak semua sistem bisa di brute force. Katakan misalnya Kak Cika kirim kirim message ke Raya ya. Kak Cika kirim UCCD. Tapi Raya tuh nggak tahu key-nya ya. Kak Cika nggak kasih Raya key-nya. Raya bisa nggak ngebongkar ini? Cara paling gampang, Raya geser aja 26 kali. Coba lihat ada kata-kata yang terbentuk gak gitu. Kayak misalnya, oke, UCCD ya. Misalnya, kalau satu key-nya berarti U jadi V. D jadi V. D jadi E. Gitu ya. V. U jadi, misalnya gitu ya. Terus C geser satu jadi D. PD, PD. Nggak ada artinya. Oke. Terus saya coba. Sekarang kalau key-nya 2 gitu. Kalau key-nya 2 ada nggak gitu. Itu bisa di brute force. Lebih lebih sedikit daripada yang tadi ya. Yang eh, 2, 2 pangkat 6 kan. Jadi ada sistem-sistem tuh yang dia bisa dipecahin gitu. Dengan gampang. Karena kita tahu matematiknya gitu. Begitu, Raya. Iya. Ya, next. Lanjut, lanjut, lanjut. Saya. Oke, berarti dibalik ya. Nah kan. Ini kan kalau di brute force. Jadi ya udah di brute force aja. Nah, pas Q5 kan kelihatan tuh. This is Alpha Bravo contacting Tango Hotel Mike gitu. Oh iya iya. Ya, bisa. Nah, nanti mulai ada Raya udah pernah nonton filmnya itu belum? Yang Enigma itu yang mainnya si siapa? Si Doctor Strange itu siapa? Benedict Cumberbatch. Eh Allah siapa nama filmnya? Tunggu, tunggu, tunggu. Itu dia bagus tuh ya ngejelasin itu, ngejelasin Enigma. Raya mesti nonton tuh filmnya. Taruh Benedict Enigma. Alah kasih kecil-kecil pak. Benedict Cumberbatch. Imitation. Imitation Game ya kapan-kapan kalau di Netflix ada nonton deh. Itu tentang kriptografi tuh. Jadi Oke dia Kak. cerita tentang Alan Turing ya Allah. Nah, Alan Turing itu dia memecahkan Enigma Machine tahu ya. Jadi zaman perang Inggris sama sama Jerman, Jerman tuh punya mesin namanya Enigma. Si Enigma tuh kayak yang tadi. Jadi dia ngegeser nge-substitute mono mono apa setiap huruf dengan huruf lain. Tapi berkali-kali gitu ya. Jadi udah digeser, digeser lagi kan jadi kita nggak tahu gitu kayak misalnya tadi kan oke, geser 3 ya. Abis itu sama dia digeser ke kiri misalnya atau ke kanan lagi atau ke kiri lagi gitu. Itu kayak ini Raya kalau suka nonton Ocean Eleven atau film-film yang uh, nyuri nyuri bank gitu, apa ngerampok bank. Raya suka tahu kan berarti nggak biasanya orang suka pakai stetoskop terus ngebuka safe machine itu tau kan ya yang krik 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 ke kanan. Oh Misalnya iya. 5 ke kanan, 3 ke kiri, 7 ke kanan gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya mirip sama geser-gesernya si Cesar Silver ini. Makanya dia pakai stetoskop karena setiap kali kita geser kalau kalau si kuncinya ngepas, dia bakal ceklek gitu loh ya. Jadi puter aja ke kanan saya, puter ke kanan. Satu, dua, tiga, ceklek. Udah deh. Kalau udah ceklek berarti gue harus puter ke kiri sampai ceklek. Puter ke kanan sampai ceklek. Udah kebuka gitu. Jadi sebenarnya semua tuh berhubungan ya, kunci mengunci ini. Kita lanjut. Hmm. One time pad nanti Kak Cika ajarin kalau perlu. Nah, apa tuh? Nah, apa tuh ya? Ayo lo. Berarti digeser 3 kan Kak? Nggak tahu Kak Cika juga. Mau di brute force Eh, nggak? Kak Cika licik sih bikin coba ya coding. Kak. Coba, apa ya? Digeser berapa coba itu? Coba coba. Kalau kata Kak Cika itu try hack me, dak. Nggak. Try hack me. Hack. Try hack. Nggak ya? Berapa huruf sih? Try hack me. Enggak. Trayek me enggak nggak sih Kak? Soalnya tadi udah contoh di atas. Coba. Kayaknya try Enggak hack. Kak, maksudnya kayak coba-coba tadi ada trayek me di atas. Tapi itu whoop. Whoop. Enggak, bukan Kak. Hah? So, apa? Try hacking. Iya sih. M. Try. Iya. Hack.
Tapi C itu apa? Harus 2 kali muncul dia. Patternnya nggak sama ya. Coba aja pencet hintnya, Kak. Cobain. Cobain. Oh, bisa pakai tool katanya. Sensor Receiver. Bisa, Raya boleh pakai tools. Kak Cika juga suka pakai tools. Tapi kalau Kak Cika suka di brute force, Raya. Kak Cika punya coding Python yang bisa nge-brute force sih. Kalau tapi di mana masalahnya gue nyimpennya lupa. Sensor. Ntar ya. Mau Kak Cika hack. Open with uh, soal dia kode ya. Apa sih kata-katanya? CXRP, CTC, R. Oke, bentar ya. Nanti kamu mau coba plain text-nya adalah XRP, CTC, CTC RGNEI. mau Google Force aja ya. Kan semuanya alfabet kan? Oke, berarti ini matiin dulu for the in range. Kayak 26 ya? Oke. Alfabet kan 26 kan berarti mode 26. Berarti kita coba kayak gini. Bentar. Oh gini. Oh, I see. Hold on. Gini. Bentar ya, kasih coba dulu ya. Kok gak ada hasilnya? Gimana gue lihat returnnya? Holy moly, gimana? Tunggu. Mana ya terminalnya? Kagak ada ya. Tunggu. How do I see? Terminal di mana sih? Taruh. Gimana sih caranya view? Oh, terminal. No terminal. Ah, tunggu ya. Kak is not defined. Oh, nah, nanti Kak Cika tunjukin kalau udah. Oke, run. Ini di mana? Sesar receiver tempatnya. Taruh ya, Cika cari dulu. Sesar. Udah. Prokot siji. Ya elah. CD. Prokot siji. Taruh ya. Sabar ya. Ntar, coba Kak Cika share screen ya ke Raya ya. Oh Biar iya, Raya Kak. Aku ya. stop ya, Kak. Ah, biar Raya lihat dulu ya. Yang Kak Cika coba ya. Oke. Ini Kak Cika lagi coba. Cuman brute force ini gini berarti. Kok gue bego ya nggak bisa ngeran ya? Gimana sih caranya ngeran? Harus manual ya. Kak Cika malah kalau pakai gini malah nggak bisa. Aku run. Kok ada sih? Elah masa manual? Ntar, cari dulu. Ini tuh di mana? Documents. Oke. Ini tuh di mana? Ya, information. Hold on ya. Nih. Oh, di iCloud. Hah, gue baru bayang di iCloud nih. Apa gini. Ntar ya, Kak Cika buka Ya. pakai download. Taruh. Nucesar download.
Di download aja deh ya, download ada ini aja deh. Oke, Kak Cika buka baru dulu ya. Kita buka pakai Visual Studio Code lah ya. Oke, ini Kak Cika copyin ke sini. Ini aja. Ini kan yang ini. Oh, gini aja ya. Kan ini gini ya, ya. Kan plain text-nya itu Kak Cika sebenarnya bukan plain text ini, tapi ciphertext-nya kan ini. Nah, ini Kak Cika masukin ke sini ya. Plain text-nya, katakan misalnya nih, eh A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Gitu ya. Nah, K-nya Kak Cika matiin. Nih, ciphernya ini si K-nya kita nggak tahu nih ya. Kita looping aja untuk sepanjang alfabet ini nih. Len alfabetnya kan 26 ya. Sebenarnya bisa kayak gini aja sih. Kak Cika kasih 26, terus kita 26 kali. Tapi lebih bagus pakai len. Udah nih, kita geser berdasarkan kuncinya. Jadi pada saat nih kita run ya, kalau bisa di run aja. Dari kata terminal, alamat, jadi aja deh. Download iPhone 3 Saver 2. Tuh ya, jadi gini. Nah, ini kan nggak ketahuan nih. Apa ya? Ada nggak? Ntar lu print. Kok nggak ada ininya sih? Kok dia nggak ngeprint ininya ya? Apa di sini ya? Tunggu sebentar. Bagaimana kita menyisipkan si ganti ganti baris ini? Tunggu. Ada di kalau C in plain text, kalau dia di alfabet, maka print. Iya, harusnya nggak print di situ kan? Kalau dia for itu udah print, tuh ini aja. Oke, bentar ya. Nah, ini ada tulisan I can encrypt, Kak. Mana sih? Iya, di Ada bawah ya? nih aku. Iya, aku Aku coret ya, nggak Kak. kelihatan. Tapi Kak Jika pin kasih spasi, kenapa jadi nggak bisa? Kesel. Your encrypted message is. Oh, I see. Ini mah kalau udah semua. Tunggu. Ini aja ya. Ya ini. Kok bodoh ya sayang. Nggak kelihatan. Tapi ini gini. Oh, ini nggak usah. Sabar. Oh, ngerti. Emang ada ya? Tapi kok gini sih Kak Cika jadi bodoh deh. Taruh. Kak, in range kan ada alfabet. Kalau C-nya in plain text, kalau dia ada di alfabet, maka ciphernya tuh ini kan. Dia coba untuk setiap K kan. Berarti untuk K, print gitu ya misalnya. K, gini. K ke berapa? K sama dengan, ini ya, K gitu ya. Print ciphernya apa gitu. Kalau gini gimana ya? Ini kan, oh Kak Cika belum save. Allahu Akbar. Suka gila ya. Tuh, K24 itu, K25 itu. Oke, kalau ini, tuh. Kalau gini gimana? Nah, tetap nggak ada spasinya, tapi ada nggak sih? Ya udah cari aja gini ya. Ini di brute force script. Encrypt, Iya, I can can encrypt kok. encrypt. Iya benar, ya. Iya benar. Ya udah gitu deh. Lu kok jika gemes ya jelek. Kenapa nggak bisa pakai ini sih? Jadi intinya gitu. Jadi dia iterate aja terus. Ini kan, misalnya ini kasar dengan 1.
K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4 gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa print juga di sini. Dia berarti kuncinya berapa gitu ya. Bisa juga di sini print K gitu ya. Itu aja udah. Kalau ada angka berarti itu. Dia adalah berapa kalinya. Kok gitu ya aneh. 25 berarti gila gesernya 25 ya. Jadi kita kalau nyoba dari depan, kojor juga. Kayaknya 25 baru ketemu. Gitu. Nah, itu namanya brute force. Jadi brute force itu every possibility. Nah, nanti kalau ini kita mau bikin susah, ini kita tambahin ya, pakai besar kecil, pakai simbol, pakai apa, pakai apa. Berarti kan nge-brute force-nya tambah panjang tuh. Jadi tambah lama. Gitu. Oke. Stop sekarang. Coba Raya share lagi. Coba lagi. Kok Lanjut ke sini, Kak. ya, yuk, basic. Nah, udah lanjut simetrik. Nah, simetrik itu yang tadi Kak Cika bilang ya. Jadi, kunci buka sama kunci tutup sama. Suaranya. Kak, udah, Kak. Betul. Oh, perlu ya. Oke, ini ya. Nah, ini. Oke, sekarang Kak Cika ringkas. Jadi, contoh dari symmetric encryption yang dipakai ya di dunia nyata tuh DES, 3DES, AES, Rimdale misalnya gitu ya, atau mungkin apa ya namanya, Blowfish gitu-gitu. Nah, sekarang Raya coba ke bawah. Nah, ada yang namanya asimetrik ya. Asimetrik itu kunci buat membuka sama menutup beda. Jadi, kalau misalnya nanti Kak Cika jelasin lagi. Tapi ini secara umum. Jadi, kalau tadi kan misalnya gini. Misal Raya punya teman 10. Berarti kalau Raya mau kiriman pesan sama teman Raya yang 10, berarti Raya harus punya berapa kunci? 10 kan? Iya. Tiap teman satu kan? Misalnya, gue mau ngomong sama si A. Kuncinya, gue malu kuncinya ini ya. Gue malu kunci. Jadi kalau ada 10 teman, Raya punya 10 kunci. Kalau Raya punya 1000 teman, harus ada 1000 kunci. Tapi kalau misalnya asimetrik, itu kuncinya cuma 2 ya. Teman Raya mau ada 1.000.000, mau sedunia akhirat, tetap kuncinya 2. Jadi, misalnya Kak Cika mau kirim message ke Raya. Kak Cika tuh nge-encrypt message Kak Cika pakai kunci private Kak Cika. Nanti Raya bukanya pakai kunci public Kak Cika. Gitu. Jadi, si kunci ini tuh yang satu kita umpetin, yang satu boleh dipakai gitu. Jadi contoh gini ya. Apa sini dulu ya, nanti next class Kak Cika jelasin lagi. Tapi ini secara prinsip gini. Si Alice kan mau ngobrol sama si Bob kan. Nah, si Alice itu dia punya kunci. Jadi dia punya private Alice sama public Alice gitu. Si Bob punya, taruh ya. Si Bob itu punya private Bob sama apa? Public Bob. Nah, katakan si Alice nih mau kirim message ke Bob. Dia nge-encrypt pakai apa ya? Dia pakai Bob public key kan. Public key ini tuh ada di mana-mana ya. Jadi sebenarnya kalau ada transaksi ya bank atau orang gitu ya pakai public private itu kunci publiknya tuh bisa diambil, ada tempat untuk ambilnya gitu. Jadi bisa dia, saya Kak Cika mau kirim surat nih ke Raya. Yaudah Kak Cika pakai kunci publiknya Raya. Kak Cika encrypt pakai kunci publik Raya, nanti Raya bukanya pakai private-nya Raya gitu. Kebayang nggak? Jadi kayak si Alice Oh, mau iya. kirim ke Bob ya dia pakai kunci publiknya Bob. Kalau dia mau kirim ke Carol, dia pakai kunci publiknya Carol gitu. Tapi kuncinya dia tetap cuma 2 gitu. Dia punya kunci private sama kunci publik. Udah, semua orang gitu. Jadi kalau misalnya satu planet ini 7 miliar punya private public, berarti cuma 14 miliar orang, 14 miliar kunci gitu. Karena setiap orang punya 2. Tapi kalau misalnya pakai simetrik, itu berarti
setiap orang punya sekian banyak. Jadi 7 miliar dikali 6,99 gitu. Segitulah kira-kira ya. Itu banyak. Kebayang nggak? Sampai sini Kebayang. itu private public. Tapi sebenarnya kalau misalnya gini, yang nikah Cika ajarin ini biasanya ke anak kuliah, tapi ini prinsip penting. Alice mau kirim ke Bob, kan dia pakai kunci publiknya Bob, Bob kan? Si Bob bukannya Iya. pakai apa? Pakai private dia kan? Iya. Nah, bisa nggak? Misalnya si Alice kirim ke Bob, dia encrypt pakai kunci private dia, boleh nggak? Di sini di kuncinya pakai kunci private Alice. Boleh nggak? Nggak Boleh bisa. aja. Nanti si Bob bukannya pakai Bisa. publiknya Alice, kan bisa juga gitu. Yang nggak bisa tuh kalau misalnya Alice nguncinya pakai kunci private-nya Bob. Lah, kalau punya private-nya Bob, nggak boleh lu punya kunci private-nya Bob gitu. Jadi, Oh iya iya. kebayang nggak? Nah, ya kan ada dua skenario nih. Biar biar kebayang aja ya, Raya kenapa ada public privacy, gue nggak ngerti gitu. Kalau si Alice, misalnya gini, Kak Cika misalnya kirim surat ke Raya, pakai publiknya Raya. Berarti Raya bukannya pakai private-nya Raya kan? Iya. itu itu tuh sebenarnya memastikan apa? Kak Cika tuh ngirim hanya boleh ke Raya, orang lain nggak boleh buka gitu. Jadi itu penekanannya gitu. Kayak ini si Alice tuh cuma mau kirim ke Bob, orang lain nggak bisa buka karena yang punya private key-nya Bob cuma dia kan. Carol misalnya, Denada or siapa gitu, DE dan seterusnya ya, event gitu nggak punya gitu. Jadi kalau kayak gini, kalau skenario pertama kita pakai kunci publik orang tuh artinya kita mau hanya ditujukan ke dia gitu. Nggak boleh salah nih itu, nggak boleh orang lain. Misalnya kita punya pacar 3, Captain America, Iron Man sama Thor misalnya, jangan sampai dibuka sama yang satu lagi cuy gitu. Pakai public key-nya Iron Man nih biar yang 2 lagi nggak bisa baca, mereka nggak punya private. Sampai situ ngerti gak ya? Itu penekanannya. Tapi kan bisa aja Kak, kenapa nggak dia encrypt pakai private kita? Dia bukannya pakai public kita. Nah, bisa juga gitu. Jadi Kak Cika bisa ngirim ke Raya pakai private Kak Cika nih. Terus Raya bukannya pakai public Kak Cika gitu. Nah, itu artinya apa? Itu artinya Kak Cika memastikan ke Raya, Raya yang kirim tuh Kak Cika loh, bukan orang lain. Contoh misalnya kayak dosen ngasih tugas gitu ya. Ah, ada tugas nih dari dosen A gitu. Coba gue buka pakai kunci publik dosen A. Kalau bisa berarti benar ya dari dosen, bukan dari siapa gitu. Dosen lain atau mahasiswa ngerjain gitu. Oh bener nih dosen lain yang dosen ini yang kasih tugas gitu. Karena public key-nya cocok gitu. Jadi dua Oh arah oke ya. Kak. Satu, kita memastikan harus orang itu yang buka. Satu lagi memastikan bahwa gue yang ngirim loh gitu. Jadi Raya memastikan bahwasanya Raya kirim ke Kak Cika. Kak Cika ini Raya. Kalau nggak percaya, coba buka pakai kunci publik Raya. Kan Kak Cika bisa lihat kunci publik Raya. Berarti bener Raya. Gitu. Kebayang nggak? Jadi di Kebayang. public sama private tuh bisa gitu. Nah, nanti tuh ada yang namanya digital signature ya. Jadi digital signature tuh ada dokumen atau transaksi yang ditandatangan secara digital, bukan tulisannya PDF atau tulisannya JPG gitu, tapi mekanisme ini gitu. Bisa dua-duanya loh ya. Jadi bisa misalnya gini, ya udah Kak Cika encrypt pakai private Kak Cika encrypt lagi pakai publiknya Raya gitu. Jadi 2 lapis. Jadi ini ya, satu Kak Cika encrypt pakai kunci Kak Cika. Yang ini Kak Cika encrypt lagi pakai publiknya Raya. Jadi nanti Raya di awal buka pakai private-nya Raya, kemudian buka pakai publiknya Kak Cika. Itu jadi dua-duanya kan. Jadi yang buka harus Raya, yang ngirim tuh Kak Cika. Nah itu tuh sebangsa tanda tangan digital yang akan memastikan nih orang sama orang yang ini teh bener sah atau enggak. Itu di Bitcoin tuh kira-kira kayak gitu ya. Jadi makanya transaksi digital itu bisa secure karena di sistemnya tuh udah ada sistem perhitungan matematik yang nih orang kunci private gini, publiknya apa, kalau nggak cocok nggak bisa transaksi, kalau cocok berarti dia. Nah itu ngehacknya susah gitu. Harus di brute force atau harus diakalin gitu. Oh, udah deh. Oh ya Kak. Nah, jadi kira-kira sekilas kayak gitu materinya ya. Jadi kalau misalnya Raya misalnya Kak, oke lanjut minggu depan berarti next class berarti ya udah kita ngerjain ini. Kalau misalnya Raya mau ngerjain
sendiri, oke. Kalau mau sama Kak Cika berarti setiap pertemuan kita ngerjain per topik. Nanti kalau udah deket lombanya, ya udah kita langsung latihan soal aja hajar. Gitu. Iya, Kak. Ya udah paling PR ini dulu aja Raya jadinya. Ya, Oke, lanjutin aja kriptografi, tamatin ya kalau bisa semua. iya, Kak. Gitu. Sip, sip. Jadi tiap Jumat nih. Iya, Kak, tapi tiap Jumat eh ya Nggak paling tahu malam deh, ya, Kak. Iya, kabarin Kak. aja deh. Cuman maksudnya kalau Kak Cika tahu tiap Jumat, jadi Kak Cika bisa ngupload gitu. Oh, Raya nih biasanya jam segini gitu. Oh iya, sementara tiap Jumat dulu deh, Kak. Boleh? Tapi malam ya, Kak. Saya kalau kan pagi sekolah. Iya. Kan udah nggak itu lagi ya, ya? Udah nggak PJJ lagi. Iya, kemarin Kak terakhir PJJ. Udah di sana udah aman. Eh udah sih, Kak, cuman masih ada yang demo sih depan DPR. Pusing. Nggak maksudnya PDPR-nya lama gitu. Kenapa sih Kak nggak apa gitu loh yang udah terus lu kerjain deh kan tuntutannya itu aja. Kan susah banget sih. Jadi kan lama orang mana ribet. Ya udah. Sampai bergosip pun lewat Raya teh ya. Ibu ibunya Mama Raya sama Kak Cika gosip berdua. Ngebahas semua dihujat. Iya, marah-marah. Ih. Terus sama Raya dikirimin nih kata Mama, iya dah kita lagi marah-marah soalnya berdua ngomongin negara. Hebat. Makasih ya Tapi di ya. sana aman, Kak. Di sini Kak Cika kan work di rumah ya, cuman kemarin pergi aman sih. Cuman Hmm. Unisba tempat ada rusuh-rusuh itu kan yang di gas air mata. Iya. Mm. Terus di Gasibu tuh suka tiba-tiba ada demo. Nggak tahu lah, pusing. Cuman masalahnya emang pemerintah kalau mencela-mencela gini ya semuanya tambah kacau. Terus kemarin ada mahasiswa yang itu kan yang perwakilan tapi bukan. Terus Kak Iya. Cika ngancem. Ya udah kalau gitu Kak Cika aja deh sama Raya mau berdua ke sana kita marah-marah dia. Gua hack juga loh, Cie. Buset. Oke. Have a Oke, nice Kak. day ya, ya. Ya, masih, Kak. Makasih ya. Thank you so much Ya, for today. Kak. Dadah. Udah, Kak. Dadah.